Halo semua, selamat datang kembali pada acara Basa Basi 23, Bincang bareng Angkatan 23. Pada episode kali ini kita bakal ngobrol bareng seorang narasumber yang punya kesibukan unik. Hari-harinya itu diisi dengan deadline berita. Tapi di waktu lain dia harus berubah menjadi sosok penyabar bagi anak-anak yang dia didik. Dan di balik semua itu, dia ternyata adalah seorang pencinta anime yang hobi menonton anime di waktu senggangnya. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Nadia Aulia. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Nadia Aulia, seorang mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi 2024. Izin memperkenalkan diri. Seperti yang disebutkan Mas Dida tadi, saya juga punya banyak sekali kesibukan. Salah satunya menjadi jurnalis freelance, kemudian mendirikan sebuah rumah belajar dan sekaligus menjadi pengajar, dan punya hobi yang unik. Salah satunya selain membaca dan menulis ada menonton anime seperti apa sebutannya sekarang, wibu ya. Oke, perkenalan yang cukup luar biasa ya. Oke, langsung saja kita mulai ke sesi tanya jawabnya. Kamu siap? Siap. Oke, ayo. Oke. Nadia, banyak orang tahu kamu itu suka menulis, tapi tidak semua orang tahu kamu pernah jadi seorang berita freelance. Apa sih yang bikin kamu pertama kali tercebur dan tertarik ke dunia penulis berita yang terkenal kaku dan penuh tenggat waktu? Oke. Penulisan berita itu emang kalau sekarang itu bahasanya monoton ya. Tapi karena aku dari dulu, dari kecil itu emang hobinya tuh mencoba hal baru. Dan aku emang dari dulu dasarnya emang suka menulis. Jadi aku emang suka menjelajah banyak sekali jenis-jenis tulisan. Kalau emang biasanya tuh menulis seperti fiksi, nulis cerpen, novel, puisi dan lain-lain. Aku juga pengen mencoba jenis tulisan yang lain seperti menulis berita. Menulis berita itu menurutku hal yang penuh dengan tantangan. Kita tuh jadi punya kepuasan sendiri. Jadi kalau menulis fiksi itu umumnya kan Penuh imajinasi. ya memenuhi imajinasi, mengungkapkan perasaan, tapi kita tuangkannya dengan bahasa yang naratif atau deskriptif. Tapi kalau penulisan berita kita juga mengungkapkan keingintahuan kita, tetapi dengan berbagai macam fakta. Jadi menulis berita itu ada greget-gregetnya gitu loh. Makanya suka dan pengen terus dijalani terus, dipelajari terus. Oke, menulis berita itu kan harus objektif ya. Apa sih yang kamu hadapi untuk menyusun sebuah berita? Pernah nggak dapat narasumber yang susah atau dapat revisi total dari pihak atasan? Oke, kita sharing ya Mas ya. Iya. Kalau penulisan berita itu tantangannya sih banyak ya. Kalau dulu saya awal-awal ikut freelance, saya ikut di lapangannya. Itu kalau mau ketemu orang-orang penting tuh susah. Jadi harus nunggu beberapa, kalau mau ambil janji itu juga nggak langsung diiyain, harus nunggu beberapa waktu. Terus karena kita ketemu dengan berbagai macam narasumber, kita itu harus pinter-pinter menyimpulkan. Iya. Kita harus pinter-pinter untuk menyeleksi berita apa yang harus kita tulis itu. Nah kalau di LPM itu kan lebih fleksibel ya. Iya. Kalau di LPM kayak kita, Mas Dida kan ya tahu sendiri ya, anggota LPM juga. Kalau di LPM itu kita bisa ambil wawancaranya itu online, jadi kayak pengambilannya itu Bisa enggak, dilakukan ya kapan bisa saja. kapan-kapan. Oke, sebagai anak muda, gaya tulisan kita kan biasanya lebih ekspresif ya. Seperti kita menulis sebuah karya fiktif atau cerita cerpen, novel. Gimana cara kamu mengerem ego atau gaya personal supaya tulisan tersebut terlihat profesional dan sesuai standar jurnalistik? Kalau aku sih sering-sering belajar, sering-sering membaca. Kalau
sering dapat pesan kalau dari salah satu wartawan yang juga aku kintilin terus, ada Mbak Dia Ayu yang juga alumni LPM, sering tuh mengingatkan kita yang adik-adiknya tuh untuk sering-sering baca berita supaya bahasanya tuh mengikuti kaidah berita pada umumnya. Dan juga kalau soal personalitas itu menurut saya tuh kayak kesadaran diri sih. Kan kita sadar kita lagi nulis berita, jadi kita nggak semua harus diungkapin pakai perasaan segreget-gregetnya apapun yang kita tahu. Kan nulis berita tuh greget ya Mas Iya. Hidayat. Kadang tuh kita mau cari topik gitu kan, terus tiba-tiba tuh kayak, wah ini nggak bisa nih harus ditulis semua, nggak bisa gitu. Karena kan kalau di jurnalistik, di pemberitaan tuh ada gatekeepernya juga, ada yang menyelisih ini baik enggaknya, ada editornya lah yang menilai Harus gitu. mengikuti formatnya. Nah, Nggak boleh asal-asalan atau seperti berlebihan. itu. Intinya sering-sering belajar sih, sering-sering membaca. Karena jenis tulisan itu kan beda-beda. Dari sekian banyak berita yang pernah kamu tulis, ada nggak satu berita atau topik yang paling berkesan buat kamu? Yang sampai sekarang itu bikin kamu mikir, wah aku bangga banget menulis berita ini. Apa ya? Yang paling berkesan, mungkin kalau pengalaman pertama itu pasti berkesan ya. Pertama kali, dulu tuh ikut freelance pertama kali, itu ada kesempatan wawancara di suatu dinas dan itu berkesan banget karena harus kejar-kejaran sama narasumbernya, mencari cara supaya bisa ketemu sama narasumbernya. Kalau soal tulisan, aku ada satu itu, kan aku punya komunitas. Di Ya. suatu komunitas tuh mendirikan kayak akun media gitu loh, yang isinya itu penulis-penulis yang anonim, termasuk aku kan kontributor di. Anonim maksudnya itu tidak diketahui Iya, identitasnya. jadi ikut menulis di akun itu, tapi tidak diketahui kalau itu yang nulis aku kayak gitu. Nah di situ tuh aku ikut di bagian opini dan kolom. Pernah menulis waktu itu aku seputar isu yang lagi booming awal-awal tuh kayak MBG kayak gitu. Dan pas itu tuh langsung pengalaman yang sangat luar biasanya tuh, beritanya ternyata mematik banyak sekali. Pembaca. Selain pembaca juga ada yang ngejat juga, kan itu isunya kritis kan. Iya. Ya kayak aku buat Sangat-sangat tulisan tuh kritis itu. kayak mojok gitu loh. Jadi tuh banyak yang nyerang gitu dan takut sih enggak, tapi kayak ada Kepikiran karena ah, menulis berita tersebut. rasanya tuh seru-serunya tuh karena sampai ada buzzer juga yang nge-DM di akun yang komunitasnya kita itu, dan itu bikin kita itu nggak mundur, malah semangat, ayo bikin lagi kayak gini gitu. Iya, apinya itu membara rasanya ya. Nah, kayak itu sih, yang lainnya biasa aja kalau menurutku. Tapi yang bau-baunya kritis kayak gitu dan bikin orang ikut komentar tuh yang bikin kayak, wah keren ini aku. Menulis berita itu kan harus aktual atau sesuai kebaruan ya. Pernah nggak kamu ada di situasi panik karena harus mengejar deadline? Sering banget sih kalau itu, panik banget karena kan kalau penulisan berita tuh biasanya 1/24 jam tuh harus tayang, Iya. harus up. Di awal-awal dari freelance tuh aku nggak tahu kalau ternyata menulis berita itu harus seketika atau hari itu. Sedangkan kesibukanku kan banyak ya. Untungnya karena baru pemula banyak yang bantuin, banyak yang kayak nambah-nambahin gitulah, ngebantu, Senior nge-backup. membimbing. Iya, senior pembimbing di awal-awal. Tapi lama-lama juga tahu waktunya. Kalau waktunya nulis berita yang penting ya sekali itu harus ditulis. Tapi kalau di sini umumnya di LPM itu beritanya mungkin kurang bisa langsung di up ya. Salah Iya. satunya juga Karena ada tim-timnya di balik semua ya, itu ada selain tim-timnya. penulis. Kalau kan di tim rednya. Nah, aku biasanya menyuruh timku untuk segera meng-up berita dalam 1/24 jam itu. Kalau enggak itu ya paling enggak malamnya, karena kan narasumber kita tuh pasti nungguin gitu kan. Dan salah satu tim kita kayak Mas Dida sendiri ini kenapa ini? Mau tanya sama Mas Dida, ada Mas Dida ini kalau bikin layout ini kenapa kok lama? Oke, sebenarnya itu saya selain mengurusi tadi ya layout, juga sebenarnya punya kesibukan lainnya. This economy yang amburadul ini ya kan, itu kita harus pintar-pintar untuk mencari penghasilan lainnya lah. Salah satu
apa kesibukan yang saya lakukan itu adalah mencari uang di media sosial secara online. Jadi freelance, lebih spesifik lagi saya mencari penghasilan itu lewat dunia game. Jadi saya bisa mencari pundi-pundi uang itu tuh lewat joki atau lewat jual beli akun, itu juga saya bisa. Lebih memakan waktu apa ya? Waktunya itu terbuang termakan karena itu harus mengurus akun, harus mengejar setoran juga kan joki kayak gitu. Jadi mohon maaf jika seandainya layoutnya telat. Tidak apa-apa dibuat pelajaran karena kan kalau aku juga sudah dapat pengalaman di luar di lapangan juga itu sebenarnya nggak diperbolehkan kayak seperti itu, tapi nggak apa-apa buat pembelajaran dan buat LPM kedepannya supaya bisa lebih semangat lagi nge-up biar nggak ditungguin narasumber, kasihan narasumbernya. Amin, akan saya usahakan Kak. Oke, kita lanjut lagi ke topik berikutnya ya. Dalam menulis berita, ada nggak ritual khusus yang harus kamu lakukan? Misalnya harus di situasi senyap kah? Harus ada kayak kopi lah atau makanan cemilan lah kayak gitu. Kalau aku karena aku pecinta kopi ya, aku selalu ngopi kalau mau bikin berita atau mengerjain tugas lainnya. Tapi kalau emang beritanya tuh di hari itu, biasanya aku akan mencari ruang yang lebih senyap, yang lebih hening biar nggak berisik dan nggak mengganggu fokus. Karena biasanya aku tuh nulis beritanya tuh apa namanya pakai voice. Kalau ada pembicaraan atau apa tuh pakai voice. Jadi harus benar-benar di ruangan yang aku bisa tenang dan mencatat dengan baik. Catat semua apa yang dibicarakan narasumber. Dari dunia berita yang serius itu, kamu juga memutuskan buat membuka les pribadi. Ini kan dua topik yang berbeda ya, dua dunia yang berbeda. Apa yang kamu cari atau rasakan di dunia mengajar yang nggak kamu dapatkan dari menulis berita? Yang nggak didapat banyak sih. Kan namanya juga ini ya bertolak belakang sedikit. Tapi kalau buat kepuasannya sama sih, sama-sama untuk memuaskan diri. Kalau berita itu kan kepuasan karena aku menuliskan ketidaktahuanku, akhirnya tahu gitu. Kalau mengajar itu kepuasan untuk menyenangkan diri sendiri karena bisa memberi manfaat ke orang lain. Sama-sama memberi manfaat sebenarnya. Menulis berita juga memberi manfaat kepada audiens dan pembaca, mengajar juga memberi manfaat kepada yang lain. Cuma bedanya kalau berita tuh menurutku lebih kaku, lebih ke kayak ya gitu-gitu aja gitu. Kalau ngajar itu kan ada vibes-nya tuh lebih menyenangkan, ya, lebih lebih gembira, bebas. lebih semangat walaupun ya sama-sama capeknya. Tapi kalau deadline soal kalau ngajar itu kan ada timeline waktunya ya, misal jam 4 ya jam 4 terus, jam 4 sampai jam 5. Tapi kalau Iya. deadline berita itu kan bermacam-macam ya, bisa jam segini itu. Bedanya sih itu sih. Tapi kan mengajar anak itu kan butuh sosok yang luar biasa penyabar ya. Punya trik khusus gak? Gimana cara kamu menjinakkan anak-anak yang biasanya itu anak-anak itu malas atau rewel supaya mereka mau dengarkan apa yang kamu katakan? Kalau trik nggak punya trik khusus sih, banyakan semuanya sama ya. Kalau semua guru pengajar itu paling enggak tuh kalau di tempat belajarku kan aku mendirikan suatu lembaga belajar ya namanya Les rumah pribadi. belajar ya les pribadi. Di situ aku selalu pakai metode bermain bersama, belajar sambil bermain. Jadi selalu menyiapkan teori-teori atau materi-materi yang sambil main gitu loh biar happy atau mungkin diselingi di tengah-tengah ketika belajar itu sambil main. Apalagi kalau sekarang itu Gen Alpha ya. Gen Alpha tuh moodnya di atas Gen Z. Gen Z itu udah bikin emosi udah maksudnya bikin emosian. Gen Alpha lebih dari itu. Jadi itu apalagi Gen Alpha itu belajarnya lebih ke kayak sekarang kan tontonannya Gen Alpha itu kan singkat-singkat ya, Iya. reel-reel lagu Tergantung gitu. algoritma yang mereka tonton. Dan mereka juga menguasai banyak perkataan lebih cepat dari gen-gen yang dulu gitu. Banyak kata-kata yang asbun-asbun seperti itu.
Nah kalau bikin malesnya lebih malesan Gen Alpha menurutku daripada Gen Z. Jadi kalau males biasanya aku akan menyuntikkan, misalnya buat materi itu pakai lagu-lagu yang zaman sekarang, Lagu-lagu yang hype. lagu-lagu yang mereka tahu. Kalau pakai lagu-lagu anak-anak jarang ada yang mau sekarang. Jujur sekarang jarang ada yang mau pakai lagu-lagu anak-anak. Kecuali kalau emang dikenalin dari awal. Kebanyakan mereka akan lebih cepat dan lebih tanggap itu pakai lagu-lagu yang sekarang gitu loh. Oke. Pernah nggak ada ucapan polos dari murid les kamu yang bikin kamu terharu? Sampai sekarang hatimu itu masih tersentuh dengan ucapan anak-anak yang polos tersebut. Kalau ucapan polos banyak ya. Cuma yang terakhir kali itu karena kan rumah belajarku itu kan aku tuh dianggapnya lebih ke kayak kakak gitu loh. Kalau bimbel atau apa itu biasanya kan manggilnya kan Miss, Bu atau apa gitu. Kalau di tempatku manggilnya tetap Mbak. Tetap Jadi nganggep aku tuh seperti kakak. Kebanyakan mereka tuh datang ya buat curhat, ya buat kalau bosen ya pengen main, capek ya main ke rumah. Terus ibaratnya yang itu seperti teman sendiri. ya kayak saudara sendiri, kayak rumah sendiri malah dah. Terserah lah rumahku ya rumah mereka gitu. Terus kalau ucapan yang bikin terharu tuh mungkin akhir-akhir ini ya. Di bulan April kemarin tuh aku mulai buka loker untuk tim pengajar karena muridku udah banyak dan nggak bisa ngehandle sendiri. Di lain kesibukanku kan juga banyak. Dan itu anak-anak tuh titip pesen pas aku izin ke mereka untuk merekrut guru-guru dan mengenalkan guru-guru baru. Mereka tuh bilang kalau bisa cari guru tuh yang kayak aku. Terus aku gini dong, emang aku bisa berkeloni? Akan nggak bisa di copy paste. Mungkin anak-anaknya itu sudah terlalu nyaman sama sifat pengajar kamu. Nah, di awal-awal itu malah pas guru-gurunya datang, itu nggak ada yang mau deket. Katanya beda gitu. Terus akhirnya gurunya tuh tak kasih teori atau bagaimana cara aku ngajar. Jadi mereka sekarang udah bisa nyaman lah sama guru-gurunya masing-masing. Lagi pula aku juga nggak meninggalkan mereka kok, walaupun ada guru baru, aku tetap ada di sana, tetap ngajar di sana, tetap mengawasi dan sebagai kakak pada umumnya. Secara nggak langsung kan dengan mengajar les kamu ikut membentuk masa depan anak-anak. Ada nggak visi atau misi nilai kehidupan yang selalu pengen kamu tanamkan kepada mereka lewat proses pembelajaran ini? Visi misinya sama kayak ini sih, arti atau makna dari rumah belajarku. Rumah belajarku namanya Imtiaza. Agak ini ya, susah ya. Imtiaza itu dari bahasa Arab. Itu artinya istimewa. Jadi slogannya tuh rumah belajar Imtiaza, istimewa belajar. Kenapa? Karena aku ingin anak-anak, nggak cuma anak-anak, tapi orang tua itu sadar kalau kemampuan seseorang itu berbeda-beda, kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang lebih bisa, ada yang emang nggak bisa, ada yang emang lemot, ada yang macam-macam lah. Aku tuh nggak mau anak-anak, apalagi ya anak-anak khususnya kepada orang tua untuk menuntut anaknya tuh kayak gini. Semua anak itu berbeda. Aku selalu menanamkan kepada anak-anakku kalau mereka tuh istimewa. Mereka nggak boleh minder ke yang lain, nggak boleh ngerasa kayak aku nggak bisa kayak ini bisa matematika, aku nggak bisa ini, aku kayak temanku bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa. Semua itu sama, karena ya semua anak emang terlahir istimewa gitu. Tapi kalau di era saat ini tuh keistimewaan kayak gitu tuh sering dikesampingkan ya. Banyak tuh yang menuntut hasil hasil akhirnya gitu. Tanpa mengetahui prosesnya itu harus bagaimana. Nah, itu sih. Terus menanamkan juga disiplin. Terus positive thinking, harus jadi orang yang positive thinking atau diajari dari sekarang. Membiasakan anak-anak untuk berkata terima kasih, membiasakan anak-anak berkata maaf, minta tolong dan permisi. Menghadapi murid itu kan satu hal, tapi menghadapi orang tua murid itu hal yang lain. Pernah nggak kamu dapat komplain atau permintaan yang aneh-aneh dari orang tua? Wah, kalau itu jangan tanya lagi, semua pengajar pasti sering dapat komplain. Namanya juga orang tua selalu pengen yang terbaik gitu kan. Sering banget
setiap hari malahan. Contohnya apa saja itu? Contohnya tuh pernah saking gregetnya itu ada salah satu muridku, dia itu udah pinter banget. Bukan, maksudnya sekelas kalau di tempat les, kalau aku melihat dia tuh sudah punya kemampuan melebihi teman-temannya. Dan menurutku itu sudah cukup gitu loh. Dan waktu itu tuh dia masuk di kelas unggulan. Alhamdulillah ikut les sama aku dari PAUD. Terus pas MI-nya masuk kelas unggulan. Orang tuanya kan seneng ya, kaget lu kok bisa masuk kelas unggulan gitu. Ternyata di kelas unggulan itu anaknya itu punya temen satu kelas yang levelnya tuh tinggi-tinggi banget. Lebih tinggi dari dia. Padahal level anaknya itu kalau di tempatku, di desaku tuh udah termasuk tinggi. Yang paling pinter. Nah, udah paling pintar, tapi orang tuanya tuh selalu ngelihat potensi di teman-temannya. Jadi sering tuh dikomentari kayak bisa nggak ini katakanlah hafalan ya. Anaknya udah hafal juz 1, teman-temannya udah hafal juz sampai juz 5. Terus anaknya suruh ngejar, ini lo udah hafal juz 5. Emang bisa ngejar dalam waktu 1 bulan 1 minggu kan nggak bisa. Kemampuan nggak bisa. anaknya kan berbeda gitu loh. Sering tuh saking gregetnya tuh aku bilang sama orang tuanya, kalau emang kemampuan anaknya tuh udah emang di atas rata-rata, nggak bisa disamain sama anak yang lain. Biasanya bisa jadi ini sih lingkungannya juga kan, lingkungan di rumahnya. Kalau cuma belajar di tempat les, nggak belajar di rumah tuh nggak seimbang nggak sih? Iya. Itu sering banget kan kayak gitu, dituntut-tuntut gitu. Kan kita sebagai anak juga pasti sering kan dibanding-bandingin sama anak Oh, tetangga. itu sering banget. Itu enggak enak ya. Dan perlu diingat lagi kalau belajar di tempat les itu kita mendampingi. Jangan terbiasa datang ke tempat les itu cuma waktu ujian. Karena guru les juga tidak bukan ini nggak punya tongkat ajaib ya untuk bisa merubah nilai anak dalam 1 minggu. Nilai UASnya bisa 100 enggak bisa. Semua butuh proses. Setuju kan ya Mas Dida? Setuju, Pak. Sekarang kita akan masuk ke sisi yang mungkin paling seru nih. Seorang Nadia Aulia ternyata adalah seorang pecinta anime atau wibu. Aku tahu kamu suka banget Jujutsu Kaisen, Another, dan yang paling favorit itu Violet Evergarden. Ketiga anime ini kan punya vibes yang beda ya, antara satu sama lain. Kalau disuruh milih, mana yang paling menggambarkan isi kepala kamu atau kepribadian kamu saat ini? Kalau saat ini kayaknya kalau kepribadian kayaknya Violet Evergarden deh. Pernah nonton Violet? Pernah, tapi cuma sedikit-sedikit. Nggak seru, Episode nggak sampai awalnya aja. selesai. Violet Evergarden itu kan kisahnya Tentang Violet, mencari tahu arti sebuah perasaan melalui surat. surat. Jadi Violet itu kan awalnya dia nggak punya perasaan, dia kayak robot kan. Ya, Nggak, tangannya aja robot. iya tangannya robot karena kecelakaan. Jadi dia benar-benar nggak tahu apa sih perasaan sedih, marah dan lain sebagainya. Tapi lambat laun dengan pengalaman, dia akhirnya bisa tahu, oh bersedih itu seperti ini, oh marah itu seperti ini. Jadi dia bisa menghadapi situasi di kedepannya atau klien yang dibuatkan surat itu lebih pakai empati gitu loh. Kenapa aku suka ini hampir mirip kayak kepribadianku, selain karena Violet itu orangnya setia ya, setianya sama Kapten Mayer Gilbert, nggak nonton sampai selesai. Tapi aku tahu itu penggambaran visual tokonya, Pak. Ganteng-ganteng. Ya selain setia, Violet juga mengajarkan aku kalau perasaan itu tumbuh. Kita tuh akan lebih nyaman kalau melakukan segala sesuatu itu dengan perasaan, dan perasaan itu kan berasal dari berbagai macam pengalaman. Jadi menurutku dari Violet yang gigih, aku merasa kalau perjalanan ini harus mengenal banyak sekali perasaan, harus ada banyak sekali perasaan yang tumbuh dan disebarkan ke orang-orang. Violet Evergarden itu kan dikenal sebagai seseorang yang belajar memahami perasaan dan mengungkapkan lewat surat. Sebagai seorang penulis,
Apa kamu merasa punya kedekatan emosional tersendiri sama perjuangan Violet dan dalam merangkai kata-kata? Ada sih, ya sama kayak tadi yang tak bicarain tadi. Kalau segala sesuatu tuh alangkah baiknya kita melibatkan perasaan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita kayak mengajar ya perasaannya senang, happy, ikhlas, itu kan lebih enak. Terus kita bisa menghadapi anak-anak yang misalnya curhat atau apa itu empatinya tuh kuat gitu loh. Simpati dan empatinya tuh lebih kuat. Kalau kita melakukan sesuatu nggak pakai perasaan tuh rasanya hambar gak sih? Iya. Menulis berita juga harus pakai perasaan. Kan kalau misal kita isu kritis, kita juga ikut greget. Tulisannya jadi kalau dibaca enak gitu. Kadang aku bisa menyadari tulisan yang greget sama nggak greget. Kita pindah ke anime yang lain ya. Apa nih? Jujutsu Kaisen. Aduh. Ada konsep itu tentang sumpah pengikat atau biasa dikenal dengan binding vow, di mana karakter harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan. Kalau di dunia nyata, apa hal terbesar yang rela kamu korbankan demi mengejar passion kamu di dunia tulis menulis, mengajar, atau entah mungkin kamu punya impian yang lain? Pengorbanan ya. Entah itu atau waktu. Hidup adalah pengorbanan, Mas Ida. Harus memilih jalan yang mana pantas diperjuangkan. Nah, kalau pengorbanan menurut aku yang harus dikorbankan sih zona nyaman dan waktu. Jujur itu sulit. Iya itu sulit, tapi kalau kita mau mengejar sesuatu kita nggak bisa diem aja dong. Kita harus keluar dari zona nyaman itu. Kalau kita pengen nulis berita dan kita butuh fakta, misalnya kita butuh riset, masa kita diem di kamar terus cari-cari cuma di di artikel-artikel, kan kurang, vibes-nya juga kurang gitu. Kita harus capek-capek dulu untuk mendapatkan apa yang kita impikan gitu. Kalau istilahnya apa? Peribahasanya berakit-rakit ke hulu, Berenang-renang ke tepian. Nah, harus seperti itu emang. Dan kalau waktu nanti di dunia kerja juga seperti itu kan. Kita akan mengorbankan banyak waktu untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Seperti itu. Nggak apa-apa kalau sekarang emang waktunya kepotong. Nggak apa-apa kalau sekarang emang zona nyamannya nggak bisa dinikmati. Siapa tahu nanti di next kita udah mendapatkan apa yang kita inginkan, misalnya kita jadi lebih enak, lebih enjoy. Ada satu cerita kalau soal zona nyaman ya. Ada temanku, salah satu temanku juga di dunia media juga. Di awal-awal tuh sampai capek keluar masuk di media lah katakan. Karena nggak mau capek-capek, panas-panas, kejar-kejar berita lah, kejar-kejar kejadian lah gini gitu. Tapi setelah ditekuni, dia menyadari kalau pas terjun di dunia seperti itu, ada loh zona nyaman yang tiba-tiba datang sendiri gitu loh. Dia ambil berita misalnya pariwisata atau apa, kan di jalan-jalan sambil jalan-jalan, kerja sambil jalan-jalan. Itu kan sebenarnya zona nyaman yang kita tinggalkan, tapi datang sendiri ke kita gitu. Bisa dipahami nggak Mas Ida? Bisa. Kita lihat jurnalis lah, kelihatannya emang capek, tapi mereka tuh ada senengnya. Bisa nginep di hotel Kak, bisa kemana. Mungkin kalau kita gratis. Tapi itu kan ininya tinggi ya, maksudnya levelnya udah profesionalitas lah. Jadi bisa kayak gitu. Kalau mungkin awal-awal ya itu emang harus survive harus capek dulu, nanti datang sendiri insya Allah zona nyamannya. Jadi jangan takut untuk mencoba ya. Mengingat pembicaraan ini saya juga ingat apa yang dikatakan oleh David Gadget ini. Kata-katanya itu seperti ini, jalanin aja dulu, nanti juga asik sendiri. Nah, setuju, jalanin aja dulu, nanti juga asik sendiri. Lanjut ke anime selanjutnya, yaitu Another. Another itu kan penuh dengan misteri, ketegangan dan juga plot twist. Selain itu anime Another kan ada unsur gore atau cipratan-cipratan darahnya. Apakah anime semacam itu
yang kamu sukai? Yang ada penbun-bunnya? Atau ini cuma sebagai stimulus hiburan yang mungkin sekali, 2 kali kamu nikmati? Ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Another tuh thriller kan, misteri Iya, kan. serial killer. Karena emang aku dari dulu sukanya thriller atau misteri. Cerpen pertamaku dulu di majalah sepas SMP dulu itu malah awal-awal belajar nulis tuh horor. Karena emang suka horor. Seru gitu loh, misteri itu seru banget, deg-degan banget. Tapi kalau ada adegan yang bun-bunnya, kalau di anime itu kan eh, gambar ya, nggak begitu serem lah ya. Tapi kalau di film aku tutup mata. Kan itu orang asli Orang kan, asli. itu serem. Tapi kalau di anime tuh kan nggak serem. Tapi justru itu jadi aku mirip kayak psikopat gitu ya, suka gitu. Nggak juga sih. Kata Banyak, teman-teman gitu, kayak psikopat diam-diam suka yang kayak gitu. Lu ketawa-ketawa kalau ada adegan. tapi kan yang asli nggak kayak gitu kan. Enggak, aslinya enggak gitu. Selain 3 anime itu katanya kamu juga suka anime kayak Kimetsu no Yaiba. Secara jalan cerita kan Kimetsu no Yaiba itu sebenarnya punya formula yang cukup sederhana. Manusia melawan iblis. Tapi kenapa anime tersebut bisa meledak di seluruh dunia? Sebagai orang yang suka menganalisis tulisan dan cerita, menurutmu apa sih bumbu rahasia yang bikin cerita sesederhana itu bisa memikat jutaan orang? Kalau aku ya penyuka Kimetsu no Yaiba yang akhir-akhir ini booming. Pertama relate. Enggak setuju enggak apa-apa sih. Kan aku yang suka. Bentar, relate-nya kenapa? Relate-nya karena itu perjuangannya seorang kakak, seorang Tanjiro itu untuk menyembuhkan adiknya si Nezuko itu kan. Terus di Kan sana itu juga ada di anime yang lain. iya tapi itu waktu itu di Kimetsu tuh lebih ngena gitu loh, adegannya tuh banyak, alur-alur ceritanya, flashback-flashbacknya tuh bagus, grafiknya bagus, booming karena mungkin relate sih kalau menurutku. Grafiknya bagus kok, kemarin kan menang juga. Kalau untuk grafik aku no debat lah. Tapi kalau untuk eh, lore antar karakternya itu menurutku kurang. Kecuali penjahatnya. Penjahatnya itu punya lore atau cerita yang cukup baik lah untuk diceritakan kepada penonton. Tapi selebihnya itu menurut kurang. Nggak apa-apa, itu kan pendapatnya Mas Dida, saya hargai itu. Tapi menurut saya Kimetsu no Yaiba itu bagus banget, harus nonton. Masih ada di tahun 2029 dan 2030 berapa movie-nya. Movie-nya. Tapi untuk perilisan anime itu biasanya lama banget. Ya aku cuma menginfo, siapa tahu mau nonton bareng. Anime itu kan dikenal sebagai apa ya, stigma negatif di masyarakat. Apalagi yang pecinta anime atau wibu itu dipandang sebelah mata. Katanya anime itu untuk anak-anak, tontonan anak-anak. Tapi menurutmu lewat anime yang sebelumnya kita ceritakan seperti Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Another atau Violet, gimana cara terbaik buat matahin stigma itu di masyarakat? Cara terbaiknya apa ya? Kan kalau aku tuh menurutku wibu itu apa sih? Orang-orang tahu wibu itu apa? Wibu tuh cuma dikenalnya kayak anime-anime doang kan. Iya, orang yang Padahal mencintai anime. Padahal kan padahal cakupannya wibu itu luas. cakupannya luas. Kalau cuma anime doang namanya apa? Otaku ya. Untuk orang yang menekuni hobi itu otaku namanya. Otaku kan. Tapi kalau Otaku wibu wibu itu lebih ke kayak kita mengenal budaya-budaya Jepangan gitu kan. iya, Nggak cuma betul. anime doang loh. Dan nggak seburuk itu kok. Kalau menurut aku sih, kalau aku minta untuk coba dulu, coba deh nonton dulu. Kalau beneran nggak suka kayaknya juga enggak sih. Tapi mungkin bisa diibaratkan kalau pecinta wibu atau suka anime itu ya kayak orang yang mencintai hobi yang berbeda dengan kita gitu loh. Yaudah hargain aja selama itu nggak mengganggu kita. Yaudah fine-fine aja. Masa aku harus memaksa gitu kan? Nggak mungkin. Dulu pernah lah aku greget sama temanku yang suka Korea.
Tapi setelah itu aku pun berpikir, dia nggak ganggu aku kok. Menurut dia Korea bikin dia happy, biar bikin dia waras. Kalau menurut aku nonton anime di kala senggang juga bikin aku sehat kok. Siapa yang dipermasalahin, kan nggak ada. Jadi nggak apa-apa, terserah stigmanya. Yang penting tuh jangan yang buruk-buruk lah. Cukup dihargai aja. Kalau emang nggak suka, nggak, misal temanmu terlalu itu, ya udah menyingkir dulu. Dari obrolan seru kita selama 30 menit, kita belajar satu hal yang luar biasa dari Nadia. Bahwa menjadi seorang mahasiswa itu bukan berarti kita harus membatasi diri. Betul. Kita bisa menjadi jurnalis yang kritis dalam mencari fakta, menjadi pengajar yang penuh kasih sayang bagi anak-anak, sekaligus menjadi penikmat cerita tanpa batas lewat anime. Terima kasih banyak buat Nadia yang Sama-sama. sudah membagikan pengalamannya hari ini. Dan buat teman-teman yang mendengarkan, ingat kata ringoku. Tetap nyalakan api di dalam hatimu. Dan jangan pernah takut untuk mengeksplorasi potensi terbaik di dalam dirimu. Aku Dida pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.